Oke, halo teman-teman semua. Berjumpa lagi dalam konten perdana saya ya, mungkin kalau bisa dibilang. Jadi sebelum masuk ke video, mungkin saya jelaskan sedikit background saya. Perkenalkan, nama saya Nurse Andika. Nurse Andika. Saya bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah daerah di daerah Sulawesi Tengah ya, di Kota Palu. Dan basic saya adalah seorang nurse atau biasanya dibilang perawat atau mantri atau suster. Jadi saya mau membagikan salah satu konten edukasi mungkin atau video edukasi mengenai penggunaan jarum infus atau apa itu jarum infus. Karena basic saya adalah seorang perawat dan pekerjaan saya memang sehari-hari. Untuk info sedikit mungkin, saya kerja di ruang instalasi gawat darurat. Jadi bukan hampir setiap hari ya, hampir setiap waktu kami ini akan atau saya sendiri akan berurusan dengan namanya infus menginfus atau tindakan infus atau tindakan memasukkan cairan ke dalam tubuh manusia menggunakan media infus ya. Jadi di sini kenapa saya bikin video ini? Karena di beberapa masyarakat itu ada bukan sedikit ya, mungkin ada beberapa pertanyaan. Pak Mantri, kenapa harus pakai jarum ini? Kenapa harus pakai jarum warna pink? Kenapa harus pakai jarum warna biru? Pak Mantri, saya boleh request pakai jarum infusnya yang kecil atau pakai jarum infusnya yang nomor sekian ya. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang mungkin sering dilontarkan pasien ketika saya atau teman-teman sejawat saya akan melakukan tindakan pemasangan infus. Jadi di sini saya mau berbagi sedikit edukasi ya, karena saya juga tidak pintar-pintar sekali ya teman-teman. Jadi saya berbagi atau sharing mengenai apa sih tujuannya pemasangan infus dan kepada siapa saja ditujukan. Ya di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 item, ada 4 model jarum infus. Sebenarnya ada 5. Yang satu itu namanya Bedeneoflon. Itu ukuran paling kecil. Cuman saya mau cari-cari kemarin, mau beli di apotek, ternyata kosong. Tapi nanti kalau teman-teman misalnya mau tahu, nanti saya lampirkan gambar lah biar atau contoh gambarnya biar teman-teman seperti ini. Oke, jadi tujuan dari pemasangan infus ya, saya kasih edukasi sedikit ya teman-teman. Tujuan dari pemasangan infus adalah sebenarnya kurang lebih untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh manusia ya. Nah, di sini ada beberapa jenis jarum. Yang pertama itu adalah aboket atau ya kita sering bilangnya aboket ya teman-teman. Nah, ini aboket dengan nomor 18 ya. Ini adalah salah satu bentuk atau jarum infus atau jarum aboket ini yang paling besar ya. Oke, saya unboxing dulu biar teman-teman bisa lihat. Ini seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini dia punya lubang jarum. Nah, ini kalau secara desain ya, dia ini lebih kokoh. Dia lebih kokoh. Kemudian kalau kita tarik ya, ini plastik ya kawan-kawan ya. Jadi di dalamnya jarum dilapisi oleh plastik ya. Nah,
Seperti ini jarumnya. Kalau dia dilepas dari pelapis plastiknya. Oke, ya. Jadi ini adalah aboket atau jarum infus dengan nomor 18 atau yang paling besar, ya, yang paling besar dia. Jadi ini tujuannya apa teman-teman? Ini biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan saluran vena yang cenderung lebih besar, ya, lebih besar dan dia itu kelihatan. Ini saya tidak tahu ya, mungkin teman-teman mungkin nanti bisa komen, ya. Ini contoh yang bisa. Ini vena saya ya, ini vena saya. Nah ini vena saya ini cukup besar sehingga kalau mau memakai aboket 18 tadi cocok ya, atau bisa masuk. Nah ini kentara urat saya. Ini juga. Ini karena dia isi dia bagus ya. Oke. Jadi seperti itu contohnya ya. Nah, ini adalah aboket 18. Dia biasa digunakan pada orang-orang dengan vena-vena yang besar. Terus biasa untuk tujuan transfusi darah ya. Biasanya orang kalau mau transfusi darah itu biasa disuruh pakai, atau dokter biasa menginstruksikan kami perawat untuk menggunakan aboket dengan ukuran paling besar, yaitu nomor 18. Oke. Sekarang kita lanjut ke aboket yang terbesar kedua ya, atau ya biasanya dia, kalau yang tadi warna-warnanya warna hijau, kalau ini aboket dengan ukuran atau jarum infus dengan ukuran 20 ya. Aduh sorry teman, ini fokus saya, kamera saya agak burik, jadi ya mohon maaf ya. Jadi dengan ini ada nomornya, itu nomor 8, nomor 20 ya. Nah, ini saya unboxing dulu. Oke. Seperti ini penampakannya. Nah, ini aboket dengan nomor 20 ya. Dia lebih kecil dibanding yang tadi. Tadi itu nomor 18. Nah, saya buka. Nah, seperti ini kira-kira. Sama ya. Dia pakai penampang, dia pakai pelapis plastik juga. Cuman jarumnya memang sedikit ya lebih kecil dibanding yang nomor 18 ya. Ini biasanya digunakan pada pasien-pasien orang dewasa ya. Orang dewasa ya sama karakternya, karakter venanya juga bagus dan cukup kelihatan dan besar. Itu bisa digunakan untuk pakai aboket nomor 20 ya. Oke. Next kita lanjut ke aboket yang selanjutnya atau jarum infus yang selanjutnya. Ini ada dengan nomor 22 ya. Aboket nomor 22 mereknya Terumo. Ya, ini dengan packaging yang berbeda ya, teman-teman. Jadi tidak semua brand penjual atau apa ya bilangnya, brand produsen jarum infus itu menggunakan packaging yang sama ya. Kayak contoh ini seperti Terumo dia menggunakan wadah plastik seperti ini dengan diwarnai warna biru ya. Jadi cara unboxingnya dia seperti ini ya. Ini nomornya teman-teman, mana ini? Oh ini mudah-mudahan kelihatan ya. Tidak ini ya, ini dia nomor 22. Sekarang kita unboxingnya itu diputar seperti ini ya. Oke ya, seperti ini penampakannya ya. Oke. Nah, di sini mulai kelihatan ya perbedaannya teman-teman. Dia lebih pendek, terus dia lebih kecil juga ya. Nah, ini saya buka ya. Ya ini dia punya penampang plastik atau dia punya lapisan plastik. Oke. Jadi ini biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan vena
ya, atau vena yang lebih pendek, atau dengan vena yang lebih pendek, atau biasanya digunakan pada anak-anak yang sudah beranjak remaja. Itu biasanya venanya masih agak-agak, bukan juga agak-agak ya, venanya cenderung lebih kecil strukturnya dan juga lebih pendek. Makanya biasa digunakan aboket dengan nomor 22 ya. Jadi ini biasa digunakan pada pasien-pasien yang biasanya anak-anak yang menuju remaja, yang terus struktur venanya cenderung lebih pendek. Jadi digunakan seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, kalau pakai yang 20 di anak-anak remaja bagaimana? Ya bisa-bisa saja, yang penting struktur venanya panjang. Tapi kalau kita paksa pakai aboket, misalnya nih kita mau pakai aboket nomor 20 ini di vena yang lebih pendek, ya itu jelas tidak akan masuk teman-teman. Dia akan, ketika kita tusuk ke dalam vena, dia tidak akan masuk sampai full ke dalam pembuluh darah, dan dia akan tembus justru ke daging atau ke area jaringan ya. Jadi tidak akan masuk ke pembuluh darah di ujungnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini ya. Ini ada selanjutnya ya. Ini aboket dengan nomor seri 24. Oke, seperti ini gambarnya. Teman bisa lihat ya. Ini nomor 24. Nah, ini saya unboxing lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dia jauh lebih halus dan jauh lebih kecil. Ini jarumnya hanya sebesar ini. Plastik, wadah plastiknya hanya sebesar ini ya teman-teman. Oke. Jadi jenis aboket ini biasa digunakan pada anak kecil dan pada bayi ya teman-teman. Jadi karena biasanya sih paling banyak di bayi ya. Karena di bayi struktur venanya masih sangat halus, terus venanya cenderung lebih pendek dan cenderung dia jauh lebih, apa ya istilahnya, kita bilang kalau bahasa kami di sini tidak terlalu kelihatan, jadi dia jauh agak ke dalam istilahnya. Nanti kalau ada yang bisa meluruskan istilah saya, nanti coba di komen ya. Jadi ini biasa digunakan dengan nomor aboket atau jarum infus nomor 24. Ini biasa digunakan pada anak-anak kecil ya, usia around 5 tahun ke bawah sampai dengan bayi baru lahir biasanya pakai ini. Biasanya juga pakai nomor aboket dengan nomor 26 atau yang saya bilang tadi, bedeneoflon. Cuman saya karena saya tidak dapat dia punya stok, jadi saya beli, jadi ketika saya cari di apotik itu tidak ada. Yang paling kecilnya itu yang ada ini. Yang ini yang nomor 24. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman butuh, nanti saya taruh ya di gambaran selanjutnya gimana sih yang namanya bedeneoflon itu atau aboket nomor 26. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itulah beberapa jenis aboket tadi yang sudah saya tampilkan ya. Bentar, saya susun dulu, agak berantakan teman-teman. Oke. Jadi seperti itulah kira-kira penjelasan sedikit ya. Saya juga tidak bisa bilang saya ini terlalu jago juga ya teman-teman masalah ya. Memang basic saya seorang perawat, cuman ya preferensi itu masing-masing orang berbeda-beda ya. Jadi ada mungkin yang bertanya, Kak, kalau misalnya saya diinfus, apakah saya bisa request? Bisa saja mungkin, tapi kembali lagi ya teman-teman, ketika kami mau menginfus pasien, kami juga harus lihat keadaannya atau struktur venanya seperti apa. Dia bisa pakai yang nomor berapa, entah dia pakai 18, 20, 22 atau 24, itu kita yang lihat berdasarkan struktur dari anatomi venanya ya teman-teman.
Jadi mungkin segitulah ya teman-teman, cukup buat penjelasan sedikit tentang penggunaan jarum infus. Nanti misalnya kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin merasa kayaknya kurang puas dengan nanti boleh pin di komen, nanti boleh komen-komen di bawah ya, saya usahakan dibalas lah biar kita bisa berinteraksi ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dan terima kasih buat atensinya semua. Salam sehat dan tetap semangat.